Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Bible Study online CK7. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 13 mengajarkan kita, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 138, saudara-saudara. Sebuah Mazmur yang indah yang ditulis oleh Daud. Dengan sebuah perikop nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Apakah keadaan kita hari ini sedang menderita atau perlu pertolongan Tuhan? Atau mungkin sedang dalam keadaan sukacita dan saudara-saudara hendak ingin menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari saya ajak kita untuk sama-sama naikkan ucapan syukur, doa-doa kita melalui pujian, penyembahan sebelum kita merenungkan perkataan firman Tuhan dari ayat demi ayat. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih. Ku
syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah, sumber penolong dalam hidup kami. Engkau segalanya ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami ini ya Bapa, biar kami hanya mengandalkan Engkau di dalam setiap masa kami melewati kehidupan kami. Bapa, mari hari ini Engkau mempertajam setiap kami ya Bapa. Kami mau mendengar ya Tuhan, kami mau meresponi dengan benar ya Tuhan. Setiap ayat demi ayat yang sudah Kau sampaikan ya Tuhan, untuk menguatkan setiap kami, untuk menolong setiap kami, untuk mengubahkan setiap kami. Mari berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, dan Roh Kudus-Mu
yang menyinari setiap kami yang mendengar, supaya segala perkataan yang daripadamu ya Tuhan, bukan hanya bisa kami cerna, tetapi kami lakukan, kami implementasikan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, beracaralah dalam perenungan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 138 ini merupakan salah satu mazmur dalam bentuk himne atau nyanyian pujian. Sebuah nyanyian yang diungkapkan melalui kata-kata yang dilakukan oleh Raja Daud. Pada waktu itu Daud sedang berada di dalam masa kesesakan di hidupnya. Dan dia melihat bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada hidupnya untuk dia bisa melewati hari-harinya, menjalankan segala peran yang harus dia selesaikan di dalam tanggung jawabnya. Nah, ketika Daud ada di dalam masa penderitaannya, Tuhan menambahkan kekuatan bagi jiwanya. Bahkan selanjutnya, Tuhanlah yang menyelesaikan segala masalah yang ada di dalam kehidupan Daud. Mazmur ini berisi ucapan syukur yang biasanya diawali dengan seruan untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Diisi dengan pujian-pujian yang meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan diakhiri dengan sebuah seruan terakhir untuk memuji Tuhan. Nah, tentunya dalam isi-isi Mazmur ini disertai dengan berbagai ekspresi Tuhan. Kalau misalnya kita mau menghadap Tuhan, kita memuji Tuhan dengan haleluya, puji Tuhan. Itu adalah ekspresi ketika kita memuji Tuhan. Untuk apa Mazmur ucapan syukur ini? Mazmur ucapan syukur ini biasanya digunakan ketika kita hendak menyerukan, meninggikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan sehingga mujizat-mujizat itu terjadi. Kemudian Mazmur ucapan syukur ini juga dinaikkan ketika kita melihat ada penciptaan, ada pemulihan yang Tuhan lakukan. Dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Atau mungkin juga dengan adanya hal-hal baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia. Di sana nyanyian ucapan syukur itu dinaikkan. Mari kita baca di dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara-saudara, di ayat ini mengungkapkan pernyataan maksud Daud ketika dia menaikkan ucapan syukur. Ada motivasi yang mengiringi ucapan syukur tersebut. Apa yang Daud lakukan ketika dia mengucap syukur? Yang pertama dikatakan melakukannya dengan segenap hati. Dia dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar lip service, saudara-saudara. Ketika dia meninggikan nama Tuhan, dia lakukan dari hatinya yang paling dalam. Kemudian dikatakan jiwanya memuji-muji Tuhan. Bukan hanya hatinya, tetapi seluruh jiwanya, perasaannya dilibatkan. Ketika dia bermazmur kepada Tuhan, dia mengungkapkan kata-kata yang indah dari apa yang dia rasakan pada masa itu. Dan yang terakhir saudara-saudara, selain dia melakukannya dengan segenap hati, dengan jiwanya, sikap Daud secara tubuh. Apa yang dilakukan Daud? Dia sujud ke arah bait Tuhan. Dia melakukannya di mana tempat Tuhan ada. Mengarahkan posisinya kepada Tuhan. Benar-benar menghormati keberadaan Tuhan. Dan di ayat yang pertama ini mungkin saudara-saudara bertanya. Karena ada kata-kata di hadapan para Allah. Allahnya hanya huruf kecil saudara-saudara. Maksudnya apa?
Kalau di dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Jadi bukan Allah yang sesungguhnya. Jadi ilah bangsa-bangsa itu adalah Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, Mazmur 96 ayat 5 pernah mengatakan bahwa sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, kemudian yang di ayat yang kedua, saudara-saudara, ada kata sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Daud berusaha mengungkapkan bahwa dia itu sedang mencari Tuhan di tempat yang benar, di tempat di mana Tuhan itu berada. Daud rindu untuk menjumpai Tuhan. Apakah ketika pada posisi itu Daud menjumpai Tuhan? Ya, saudara-saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, Daud menjawab, pada hari aku berseru, Tuhan menjawab. Ada respon. Dengan apa, saudara-saudara? Daud menyampaikan bahwa Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwanya. Mungkin hari itu keadaannya belum berubah. Tuhan belum menjawab sepenuhnya apa yang sedang didoakannya. Masalahnya tetap ada di hadapan dia. Tapi Daud katakan, Tuhan menjawab aku dengan menambahkan kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan tambahkan untuk membuat Daud kuat menjalankan apa yang menjadi bagiannya. Kita lanjutkan di dalam ayat yang keempat. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Dikatakan Tuhan mengenal orang yang sombong dari jauh. Daud memposisikan Tuhan itu melebihi dari segalanya. Dikatakan Tuhan itu tinggi. Tuhan diakui oleh Daud sebagai penguasa akan dunia dan akan hidupnya. Dan sekalipun Tuhan itu ada di atas, Dia memperhatikan apa yang sedang dialami oleh umatnya. Tuhan memperhatikan apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang kita hadapi. Sekalipun Tuhan itu di atas, mungkin kita gak merasa keberadaan Tuhan, tapi Tuhan itu melihat dari atas. Bahkan dikatakan Tuhan melihat orang yang hina. Waktu dia dalam penderitaan, waktu dia dalam kesukaran, ketika mungkin kita dipandang hina oleh orang lain, saudara-saudara. Kata hina ini sering dipakai untuk menyatakan orang yang direndahkan. Tapi Tuhan itu melihat pergumulan yang kita alami dan apa yang kita perbuat pada saat kita menghadapi kesukaran tersebut. Tuhan memandang. Dan Tuhan mengenal juga orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang senantiasa merasa dirinya itu lebih tinggi dari orang-orang yang direndahkannya. Tuhan juga mengenal mereka. Tuhan mengenal orang-orang sombong ini tetapi dari jauh. Selanjutnya di ayat yang ke-7 kita baca. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara-saudara, Mazmur 138 ini merupakan mazmur yang singkat, hanya 8 ayat. Nah, di sini Daud sedang menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan di sini Daud menyampaikan permohonannya. Daud yakin Tuhan akan menolongnya. Dan dia dengan yakin bahwa Tuhanlah yang akan membantunya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dia hadapi. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya.
sebuah kekuatan yang baru untuk membangkitkan iman kepada Tuhan. Dan Daud memohon dalam doanya supaya Tuhan tidak meninggalkan perbuatannya atas Daud dan tetap menyertainya. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana Daud begitu luar biasa. Ketika dia ada di dalam kesesakannya, dia menaikkan ucapan syukurnya. Ketika Daud membutuhkan pertolongan Tuhan, dia bukan hanya berdoa untuk Tuhan menyelesaikan masalahnya, tapi dia percaya, dia sudah percaya dengan segenap hatinya, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kehidupannya. Apakah yang sedang saudara-saudara alami hari ini? Sedang gembirakah? Atau mungkin saudara-saudara sedang dalam kesesakan? Atau mungkin sedang menantikan pertolongan dari Tuhan? Hari ini Mazmur 138 mengajarkan untuk senantiasalah mengucap syukur dengan segenap hatimu. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan itu suka melihat kita menaikkan ucapan syukur, melihat kita mendekatkan diri pada Tuhan. Dan tentunya Daud mengajarkan ketika kita mengucap syukur, ketika kita menghadap Tuhan, kita harus dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dengan hati yang hancur, dengan jiwa segala perasaan kita yang kita taruh di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami ingin merasakan bagaimana Tuhan bisa menolong dan menjamah setiap kami. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita bisa datang secara benar ketika kita menghadap kepada Tuhan, yaitu di tempat di mana Tuhan itu ada. Sekalipun mungkin pertolongan itu belum nampak saudara-saudara, tetaplah mengucap syukur. Karena Tuhan itu memperhatikan segala sesuatu yang kita perbuat. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, respon kita kepada sesama kita ketika permasalahan itu belum selesai, dan apa yang hendak Tuhan ubahkan melalui setiap permasalahan ini. Dan bagaimana kita bisa menaikkan ucapan syukur untuk kita bisa mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan bisa secara instan menjawab doa kita, tapi Tuhan juga bisa membuat kita menunggu. Apa yang kita lakukan ketika dalam proses menunggu? Kita perlu kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk melewati segala sesuatunya. Dengan ucapan syukur, apa yang mungkin tadinya kita rasakan sakit, saudara-saudara. Mungkin saudara sedih di dalam menjalankan hidup hari lepas hari. Tuhan, saya menderita Tuhan. Ketika kita menaikkan ucapan syukur, Tuhan bisa ubahkan. Tuhan ganti dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena apa saudara-saudara? Ketika kita meninggikan Tuhan, artinya kita memandang Tuhan lebih dari segala sesuatu yang hari ini kita lihat. Kejadian apa yang kita alami dan bagaimana kita menaruh pengharapan kita hanya pada Tuhan saja. Tuhan tahu apa yang kita alami, struggle apa yang kita sedang lewati. Tuhan melihat masa-masa sukar di dalam hidup kita hari-hari ini. Sama seperti ketika Daud menaikkan nyanyian ini. Dia sedang menghadapi sebuah tantangan. Ada sebuah penderitaan, kesesakan yang dialami. Tapi di atas itu semua, dia meninggikan nama Tuhan. Dia tahu Tuhan berkuasa atas segalanya. Dan saudara-saudara, kekuatan yang dari Tuhan itu akan menambah iman kita. Saya ulangi sekali lagi, kekuatan dari Tuhan itu menambah iman kita. Membuat kita semakin kokoh, membuat iman kita semakin bertumbuh. Ketika apa saudara-saudara? Ketika kita menunggu waktu Tuhan menyelesaikan semua permasalahan kita. Kita tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan bagaimana di dalam melewati itu semua, kita tetap mempertahankan iman. Supaya ketika itu semua digenapi, kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua saudara-saudara, kekuatan dari Tuhan itu akan menambah iman kita untuk apa? Untuk kita mampu menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita, melewati proses.
Dan secara sadar tidak sadar, ketika kita melewatinya, ketika proses itu kita jalani, ada sesuatu yang terbentuk di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan ubahkan, yang nantinya akan kita rasakan. Dan yang pasti perubahan itu akan indah di matanya Tuhan. Karakter kita dibentuk, saudara. Sikap kita diubahkan. Kelemahan-kelemahan kita dipulihkan, saudara-saudara. Untuk itulah kita perlu mengucap syukur ketika keadaan kita tidak baik-baik saja sekalipun. Tapi kalau hari ini kita merasakan bahagia, damai sejahtera, ada sukacita, tetap kita naikkan ucapan syukur. Karena kita percaya semuanya itu adalah daripada Tuhan. Nah, yang terpenting tuh saudara-saudara dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita menjaga penyertaan Tuhan itu senantiasa ada sampai akhir hidup kita. Mari kita satukan hati, saudara-saudara. Kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat pergumulan kami. Engkau melihat sikap hati kami, ya Bapa. Dan kami percaya, ya Tuhan, kekuatan yang daripadamu, yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, itulah yang membuat kami tetap bertahan, tetap bisa melewati segala sesuatunya. Kami mau taruh pengharapan kami ini hanya kepadamu. Karena kami tahu kekuatan kami datangnya hanya daripada Tuhan. Kalau hari ini kami belajar bagaimana Daud, seorang yang luar biasa di dalam segala kesesakannya, dia mengutamakan Engkau. Kami juga mau Tuhan, di dalam kehidupan kami senantiasa meninggikan nama-Mu. Allah itu dahsyat di dalam kehidupan kami. Dengan ini kami mau Tuhan, iman kami ditambahkan, diperkokoh Tuhan. Supaya kami nantinya ending dari segala permasalahan yang kami hadapi, kami hanya mempermuliakan nama-Mu. Kami hanya bisa melihat bagaimana Tuhan itu berperkara di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau melebihi dari segala sesuatu. Roh Kudus, hari ini Engkau menjamah setiap kami anak-anak-Mu, supaya apa yang kami dengar tidak hanya berhenti di telinga kami, di dalam pikiran kami, tetapi kami juga melakukannya melalui setiap perbuatan kami, yang bisa menjadi berkat buat orang lain, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu, dan kiranya penyertaan-Mu ini senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kiranya kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan hari ini, dan sampai ketemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.